Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim petualang misteri. Ada request dari salah satu teman yang berada di Jawa Barat yang bernama ini, menceritakan bahwa anaknya yang baru umur kurang lebih 1 bulan ini sering mengalami kejang-kejang, dan saudara tersebut berharap kami satu tim untuk sudi menolongnya walaupun tidak berhadapan langsung. Karena itu kami satu tim berusaha maksimal akan mencoba membantu memecahkan persoalan kenapa si bayi yang bernama sering kejang-kejang. Semoga misteri yang selama ini menjadi hal yang membingungkan buat orang tuanya bisa terpecahkan lewat kerja keras kami. Amin. Dan penyakitnya semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bayi tersebut tidak mengalami kejang-kejang lagi. Amin, Allahumma amin. Sebelum kami melakukan mediumisasi terkait persoalan tadi, bagi para pecinta channel Petualang Misteri dimanapun Anda berada, jika kalian semua membutuhkan kami terkait persoalan-persoalan penyakit yang bukan medis atau gangguan makhluk yang tidak kelihatan oleh mata biasa, kami siap membantu walaupun dari jarak jauh. Yang penting nama lengkap dan juga foto orang yang bersangkutan bisa dikirim. Insya Allah kami akan membantu semaksimal mungkin. Dan untuk proses selanjutnya mengenai persoalan penyakit bayi yang bernama ini akan segera ditarik makhluknya. Makhluk apa yang selama ini mengganggu bayi tersebut sehingga sering mengalami kejang-kejang. Dan saya sudah hadirkan mediator yang pertama yang akan mencoba menarik makhluk yang selama ini mengganggu bayi tersebut. Siap mediator? Ya, mediator sudah siap. Makhluk yang selama ini mengganggu bayi yang sering mengalami kejang-kejang sekarang sudah masuk ke dalam tubuh mediator, dan kami akan segera melakukan komunikasi dengan makhluk ini. Dan ini bukan settingan, ini real, penarikan secara real. Assalamualaikum. Para kenal salam. Berasal Sunda. Asal dari Sunda. Coba ngomong Sunda, walaupun saya tidak paham artinya. Bulan nuwun. Ada apa? Gini, jadi apa benar Anda makhluk yang selama ini sering mengusik bayi yang bernama entah menempat atau hanya sekedar mengganggu? Bisa ngomong tak
buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Coba ngomong. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong. Apa maksud Anda mengusik bayi tersebut sehingga sering mengalami kejang-kejang? Bukan mengusik. Terus? Tujuan Bukan mengusik tapi menjaga. Menjaga yang gimana? Orang yang punya bayinya penyakit terus kejang-kejang terus. Lah kalau belum kuat ya berarti niatmu menjaga tapi justru menimbulkan penyakit. Ini kan percuma, justru merugikan. Udah wasiat. Wasiat dari mana? Oke, gini persoalannya. Soal wasiat dari mana kita pikir belakangan. Apakah kamu bersedia keluar dan tidak mengusik bayi itu lagi? Siap enggak? Jawab, siap enggak? Keluar. Bertentangan dengan siapa? Siapa? Bapak Kaneng. Tolong jawab secara detail. Bertentangan dengan siapa? Yang punya kamu. Lah, yang punya kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. bapaknya anaknya apa bapaknya Bapaknya bayinya atau bapak dari bapaknya? Berarti kakek. Berarti kakek sudah memberi wasiat bahwa seluruh ilmunya akan terwariskan kepada cucu. Oh, itu belum semuanya, baru sebagian. Tapi gini loh, persoalannya gini. Justru orang tuanya itu merasa khawatir dan panik. Sebab tadi kamu bilang niatmu menjaga. Padahal faktanya bukan menjaga, justru merusak. Nyatanya bayi tersebut sering kejang, sering penyakitan, dan itu sangat menakutkan. Gimana? Yang mau masuk nggak kecil. Nah ini lucu, yang mau masuk bukan makhluk yang kecil, yang dimasuki anak kecil. bayi. Ini kan nggak masuk logika. Prosesnya seperti itu, tapi merusak. Menurut saya merusak. Efeknya seperti itu. Nah, seperti Tapi sebagai orang tuanya kan panik. Sebagai orang tua tentu panik. lihat anak kejang-kejang bayi. Enggak, gini aja. Kalau kita diskusi, gimana kalau keluar dari tubuh bayi tersebut dan nggak usah menjaga? Putusin apanya? Putusin jalur. Bisa diberantas nggak? Biar tidak ngefek lagi. Bisa. Berarti putus ikrar. Putus ikrar.
Kalau tak putus lewat kamu bisa nggak? Ada yang lebih berhak. Ada yang lebih berhak, siapa? Bapaknya Khotam, bapaknya. yang punya anak ini. Oh, bapaknya yang punya anak ini. Berarti dalam tubuh bapaknya bayi tersebut ada khotam sejenis kamu nggak? Masih. Masih ada. Sama. Oh, berarti masih satu jalur. Oh ya, memang nggak bisa kalau belum diputus ikrarnya memang nggak bisa. Masuk. Cek. Goblok. Kamera mana bisa ambil semua. Itu yang masuk dalam tubuh mediator satu lagi siapa? Dia nyerobot, masuk aja. Kok bilang ngatain kamu goblok itu kenapa? Itu membesar kamu. Kamu takut? Assalamualaikum. Gak kenal salam. Dia apamu? Yang makhluk dalam tubuh mediator itu apamu? Jawab. Dia siapamu? Yang masuk dalam tubuh mediator itu siapamu? Tadi kok ngatain dia goblok, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Harus jujur. Harus jujur. Dia siapamu? Siapa? Siapa? Dia takut sama kamu kan? Balik. Duduk. Tenang. Nggak apa-apa. Tenang. Dia bawahan kamu. Jawab dulu, jawab. Kamu ada sangkut paut apa terkait bayi yang sering kejang? Ada sangkut apa? Sangkut pautnya apa? Apa ya? Bapaknya si bayi. Ya, kamu khotam milik bapaknya si bayi tersebut. Masih satu rentetan dengan khotam yang mau masuk ke tubuh anaknya. Anaknya si bapak ini. Masih satu jalur dari kakeknya. Ini tak biasa dari amar bapak ini. Kenapa? Pelampiasan amarah. Bapaknya biasa. Oh, berarti bapaknya itu tidak Balik. Oh, Kamu harus balik. Pohon betul gitu. Betul. Teman. oh berarti Oh iya. berarti gini kesimpulannya bahwa bapaknya bayi tersebut tidak terima kalau anaknya itu terwarisi ilmu milik kakeknya. Jadi sifat amarah bapaknya yang tidak setuju ini secara tidak langsung balik ke anaknya. Jadi seakan-akan itu bertempur dengan kodam yang akan masuk ke dalam tubuh anaknya, sehingga anaknya sering kejang-kejang. Dia takut. Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaian Mana? Iki sing diproses iki. iki yo Iki diproses. Kayak iki suruh keluar aja. Ini makhluk yang ini yang akan masuk ke dalam tubuh anaknya, suruh keluar aja. Biar saya berurusan dengan makhluk yang
ada di dalam tubuh bapaknya. Suruh keluar. Tuh udah pulang, udah keluar. Sekarang saya mau ngobrol sama kamu. Orang Kenapa kamu tidak setuju kalau anakmu ini terwarisi ilmu milik kakek? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sementara kamu sendiri juga iya. Kamu bapaknya si bayi tersebut kan terwarisi. Tapi kenapa anaknya tidak boleh terwarisi? Terus gini, bahwa bapaknya itu sebenarnya nggak ingin punya hal-hal seperti itu, nggak seneng kalau dirinya itu ketempelan kodam warisan dari bapaknya juga nggak seneng. Apa kamu bersedia keluar dan jangan menempat lagi di dalam tubuh bapaknya si bayi tersebut? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Jelaskan kenapa nggak bisa. Karena sudah dipelihara oleh kakek si bayi tersebut. Kodam ya, bahasanya kodam. Para pemirsa, bahwa bayi yang selama ini sering kejam, yang bernama ini akan terwarisi ilmu oleh kakeknya. Sementara bapak si bayi tersebut tidak terima ketika anaknya itu terwarisi ilmu dari kakeknya. Sementara bapak si bayi tersebut juga terwarisi ilmu oleh kakeknya. Dan kami berusaha menyuruh makhluk yang mau masuk ke dalam tubuh si bayi tersebut dan juga mau berusaha mengusir makhluk yang selama ini menjadi kodam bapak dari bayi tersebut, ternyata tidak mau untuk keluar secara damai-damai saja. Kami akan terus mencari solusi gimana caranya mengeluarkan makhluk yang menempel di dalam tubuh bapaknya dan juga makhluk yang selama ini mengusik bayi tersebut. Warisan. Terus kamu tahu kalau kamu terwarisi ilmu dari kakeknya, kamu tahu nggak? Kamu tidak terima, kamu tidak bolehin bayi tersebut terwarisi. Dari rasa tidak terimamu sehingga menjadikan gejolak si bayi itu sering terjadi kejang-kejang. Harusnya makhluk itu bisa masuk secara lembut, berhubung terhalang oleh amarahmu sehingga masuknya bikin penyakit. Kamu punya solusi agar bayi tersebut tidak sering mengalami kejang-kejang? Kenapa nggak bisa? Toh yang mengganggu makhluk sejenis kamu. Kenapa nggak bisa? Dan yang mau masuk itu bawahan kamu. Kenapa kamu tidak punya kuasa untuk menghalangi masuknya makhluk tersebut? Oh gini pemirsa, ternyata makhluk yang ada di dalam tubuh bapaknya bayi tersebut dan makhluk yang mau masuk ke dalam tubuh bayi tersebut secara bobot dan kualitas lebih unggul makhluk yang akan masuk ke dalam tubuh si bayi tersebut. Oleh karenanya kodam yang berada di dalam tubuh bapaknya tidak sanggup menghalangi terjadinya makhluk yang masuk ke dalam tubuh bayi tersebut. Dan inilah sifat amarah dari bapaknya, merasa tidak terima kalau anaknya itu terwarisi oleh ilmu dari kakeknya. Ini sifat amarah bapaknya ini sekarang masuk ke dalam tubuh Mediator.
alasan kenapa kamu tidak bolehin anakmu ikut terwarisi ilmu kakekmu. Harus ada alasan. Setiap sesuatu butuh alasan. Kenapa? Tidak ada alasan. Tapi nggak senang aja. Nggak senang aja anaknya terwarisi ilmu-ilmu yang kayak gituan. Ini masuk sih. Ayo, nggak mau. Assalamualaikum. Kurung tuh. Hah? Orang akan benar. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk. Tutup masuk. Yang pelan yang halus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mediator anggap bahwa makhluk ini punya kemampuan yang remeh sehingga tidak menjadi beban di dalam tubuhmu. Mediator anggap remeh makhluk ini sehingga tidak menjadi beban di dalam tubuhmu. Jangan sampai makhluk ini brutal bebas. Duduk yang tenang. Assalamualaikum. Para pemirsa, ini makhluk yang barusan masuk. Ini sudah pergantian makhluk lagi. Ini baru masuk makhluk yang milik kakek dari bayi tersebut. Inilah khodam inti, khodam penguasa yang dimiliki oleh kakek dari bayi tersebut, yang tugasnya membagi-bagi warisan makhluk untuk masuk ke dalam tubuh anaknya ataupun ke dalam tubuh cucunya. Aduh, masuk. Bentrok karo ya sob. Jan, orang kuat kuwi yang orang kuat. Orang kuat. Lewat tangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Para pemirsa channel Petualang Misteri, kami sudah maksimal mencoba meneliti terkait persoalan apakah yang selama ini mengganggu si bayi tersebut sehingga sering kejang-kejang. Ternyata kami menemukan satu poin, yaitu bahwa bayi tersebut memang benar-benar akan terwarisi oleh ilmu yang dulu dimiliki oleh kakeknya. Kami belum mampu membumi hanguskan ilmu yang dimiliki oleh kakek dari bayi tersebut. Namun untuk sementara kami akan mencoba meredam agar bayi tersebut tidak kejang-kejang lagi. Jadi kami akan fokus terlebih dahulu mengenai persoalan bayi yang selama ini kejang-kejang, tapi maaf, sifatnya tidak sembuh secara total. Karena kalau sembuh secara total berarti kita harus mampu menghapus seluruh khodam dari awal yang dimiliki oleh kakek dari bayi tersebut. Namun untuk langkah yang itu kami pun akan mencoba bekerja ekstra keras nantinya agar kami mampu untuk membumi hanguskan khodam yang selama ini dimiliki oleh kakek dari bayi tersebut. Namun persoalan yang lebih penting terlebih dahulu adalah bagaimana bayi tersebut agar tidak sering kejang-kejang, dan kami akan mencoba menarik makhluk yang selama ini bikin bayi tersebut kejang-kejang. Mediator siap, silahkan ditarik.
Assalamualaikum. Subscribing to our YouTube channel and click the bell to be Assalamualaikum. notified of new videos. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini makhluk asli dari Sunda. Kalau memang benar makhluk asli dari Sunda, buktikan kalau memang kamu asli dari Sunda. Bisa ngomong Sunda nggak? Bisa? Bisa. Kalau kamu bisa, saya yang tidak bisa nimbangin, tapi nggak apa-apa. Kalau mau ngomong Sunda, saya dengerin. Naon siapa? Naon apa? Naon itu naon ya? Iya, naon apa? Naon itu apa? Ini makhluk gimana sih ditanya malah tanya? Naon itu apa? Sayangnya kamu tidak mampu mengimbangi bahasa Sunda dari makhluk jin ini, jadi kami nyerah kalau ngomong Sunda, bisanya cuma naon. Slow banget, slow. Selalu kalem. Gini, saya mau tanya, bayi yang dari tadi kami bahas itu kan sering kejang. Ini ada sangkut pautnya dengan Anda kan? Ada. Bisa nggak untuk tidak membuat bayi tersebut sering kejang-kejang? Bisa nggak? Suruh nerima. Nah, ini persoalannya, suruh nerima itu nerima yang gimana? Si bapaknya suruh terima. Jelasin lebih detail. Maksud dari si bapak suruh terima sehingga bayi tidak terjadi kejang-kejang lagi itu terima yang gimana? Terima dulu. Intinya terima kehadiran. Oh, jadi kesimpulannya bapaknya itu seharusnya ikhlas kalau anaknya itu akan terwarisi oleh khodam dari milik kakeknya. Dengan begitu si bayi tersebut tidak akan terjadi kejang-kejang lagi. Sudah diwasiatkan bahwa memang bayi tersebut adalah bayi yang akan mewarisi dari kepemilikan kakeknya. Berarti bapaknya harus ikhlas, jangan melawan. Artinya di hatinya itu jangan punya rasa tidak terima kalau anaknya itu terwarisi ilmu oleh kakeknya. Nah, dari sikap bapaknya yang mencoba melawan atau menentang kalau anaknya itu terwarisi ilmu dari kakeknya, itulah gejolak yang akhirnya menimbulkan bayi sering kejang-kejang. Makhluk khodam yang seharusnya mampu menembus dengan halus terhalangi oleh penolakan dari bapaknya. Makanya endingnya adalah bayinya kejang-kejang. Begitu. Oh, Nama eta saha. saha, eta saha sampean sopo? Eta saha. Sampean sopo? Takon iki sampean Aing, sopo? aing. Kamu siapa? Takon. Saya siapa? Nama itu sampean le. Oh, Takon eta saha ke sampean sopo? eta saha. Oh, eta saha. Eta saha berarti kamu siapa? Heeh, ditakon sampean ke sopo? Wahid. Wahid Ibnu Rasyid.
Saha eta? Loh, kenapa ampun? Kenapa? Emang kenal dengan saya? Kenal dari mana? Kenal dari mana? Perasaan kita belum pernah kenal. Jangan bikin saya bingung. Kok manggut-manggut? Ini kok ngerasa wes kenal gitu ya sih? Oh, kamu kenal saya karena pada saat penaklukan Jalan Cibuku. Jalan apa itu? Cibuku Sopla. Kenal saya akhirnya. Jangan main-main ya. Main-main gimana maksudnya? Hati-hati. Ya saya hati-hati. Niat saya itu baik. Bukan niat main-main, apalagi niat jahat. Itu niat baik. Bagus. Kami satu tim itu tidak senang ada manusia yang merasa dirugikan oleh makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Itu saja persoalannya. Enggak mengusik. Bahasan saya kan dalam penaklukan kemarin kan saya bahas hidup di alam masing-masing. Yang manusia ya jangan mengganggu makhluk jin, yang jin pun jangan mengganggu manusia. Dengan begitu kehidupan harmonis. Bukankah begitu? Oke. Udah, ini kesimpulannya gimana? Jadi kami butuh jawaban, dan orang tua dari si bayi tersebut berharap sangat agar anaknya tidak sering kejang-kejang. Ini menakutkan banget, bayi yang umurnya sekitar 1 bulan punya penyakit yang kejang-kejang ini mengkhawatirkan. Itu saja berarti persoalannya. Bapaknya harus punya rasa ikhlas kalau anaknya itu terwarisi ilmu dari kakeknya. Dengan begitu pemasukan atau kehadiran khodam yang dimiliki oleh kakeknya ini tidak menjadi efek negatif terhadap bayinya. Dan harus sadar. Sadar gimana? Dia tahu seperti itu dari mana? Dia tahu seperti itu dari mana? Oh, artinya gini, bapaknya itu mungkin juga punya kemampuan mampu menembus alam lain, dan harus sadar bahwa kemampuan bapaknya itu berasal dari mana. Itu kan sumbernya sama dari bapaknya atau dari kakek si bayi tersebut. Ketika bapaknya menolak anaknya terwarisi oleh ilmu kakeknya, harusnya si bapak dari bayi tersebut pun menolak terwarisi ilmu dari ayahnya. Begitu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jika bapaknya punya niatan untuk menghilangkan warisan dari ayahnya? Tadi udah diomongin, berarti harus putus ikrar, bersumpah janji untuk memutus jalur perjanjian. Dan itu tidak mudah karena khodam yang sudah direkrut oleh kakek dari bayi tersebut itu memang sudah ada ikatan perjanjian. Jadi tidak serta-merta kami mampu memutuskan perjanjian-perjanjian itu, butuh proses dan kerja keras. Namun kami belum mau melangkah ke hal yang itu. Kami hanya butuh bayi tersebut tidak penyakit kejang-kejang. Berani jaminan kalau bapaknya menerima anaknya tidak kejang-kejang lagi? Berani? Suruh lo
suruh legowo, suruh ikhlas, suruh menerima dengan lapang dada, biarkan mengalir apa adanya. Begitu. Besok cukup penjelasan sudah bisa kami maksud, dan silahkan keluar dari tubuh mediator ini. Apa itu? Satu lagi, jangan coba dilawan oleh bapaknya. Semakin bapaknya menentang, berarti efek kejang akan semakin parah. Oh, oke, nanti saya sampaikan pada yang bersangkutan. Udah ya, cukup. Bisa keluar dari tubuh mediator ini. Keluar. Allahu Akbar. Para pemirsa, dari kelanjutan video ini terkait persoalan bayi yang sering kejang-kejang yang menjadi topik atau pembahasan dalam konten ini. Ternyata bayi tersebut diganggu, sebenarnya bukan diganggu, mau terwarisi oleh kodam milik kakeknya. Terus persoalannya adalah bapak dari si bayi tersebut tidak menerima jika anaknya itu terwarisi ilmu dari kakeknya. Karena sikap melawannya bapak atas masuknya kodam dari kakeknya ke dalam tubuh anaknya, itu menjadikan efek negatif terhadap bayi tersebut. Solusi sementara yang mampu kami berikan adalah bapaknya harus ikhlas menerima kenyataan kalau anaknya memang terwarisi ilmu dari kakeknya. Dengan sifat ikhlas dan menerima apa adanya, ini insya Allah bayi tersebut tidak akan mengalami kejang-kejang lagi. Jadi kejangnya bayi itu adalah hasil gesekan antara sikap amarah penolakan bapaknya dan kodam yang akan masuk secara paksa. Jadi kodam mau masuk ke dalam tubuh bayi tersebut, merasa terhalang-halangi oleh sikap penolakan bapaknya, itu menimbulkan efek negatif, akhirnya bayi kejang-kejang. Nah, untuk menghentikan kejang tersebut, bapaknya ikhlas, legowo lah, bahasa Jawa legowo, ikhlas, terima dengan lapang dada. Jadi itu sementara untuk menyelesaikan persoalan kejang-kejangnya bayi. Namun kami tidak akan berhenti sampai di situ. Kami akan mencoba menembus lebih jauh lagi. Kami akan mencoba semampu kami untuk memutus mata rantai silsilah kodam tersebut. Jadi kami akan mencoba membumi hanguskan kodam yang pernah direkrut oleh kakek dari bayi tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan efek-efek negatif lagi baik terhadap anaknya maupun terhadap cucu-cucunya nanti. Namun langkah ini tidak mudah, saudara-saudara. Langkah ini butuh kerja keras. Sekali lagi bahwa langkah ini berat karena berkaitan dengan kodam yang sudah direkrut melalui perjanjian-perjanjian tertentu. Ini prosesnya lama. Jadi cukup sekian untuk masalah solusi agar bayi tidak kejang-kejang lagi, dan nantikan bagaimana kami mencoba untuk melangkah mencari solusi gimana caranya membumi hanguskan kodam yang sudah direkrut oleh kakek bayi tersebut, sehingga nantinya bayi tersebut sembuh secara total dan tidak akan ada kodam dari kakeknya yang masuk. Ini sifatnya bisa paten, jadi benar-benar sembuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.